berapa, ini kita bisa lihat di sini. Ini dia. Jadi berapa sih kuantitinya barang kita, kemudian nilai dari total quantity ini yang sebagai saldo awalnya tadi, kemudian berapa dia masuk, nilai masuknya, berapa dia keluar, ini nilai keluarnya, sehingga sisanya sekian. Yang kita punya sekarang per tanggal sekarang itu adalah sekian. Jadi buat teman-teman yang menginginkan suatu software yang mencatat semua pembelian, penjualan, dan persediaan, maka kita masuk di modul pembelian. Ini dia. Di sini kalau kita membeli barang tentunya kita harus punya uang dulu, atau kalau kita tidak membeli dengan cash, kita bisa melakukan langsung di sini ya, faktur pembelian. Jadi kita beli suatu barang, kemudian kita mau catat seperti apa, maka kita catat di faktur pembelian. Nah, kita coba ya. Tadi kita baru buat satu pemasok Indofood, jadi ini kita klik. Kemudian barangnya apa? Barangnya tadi Indofood itu barang Indomie. Coba sekarang kita beli Indomie. Jadi ini diisi dengan faktur dari supplier. Misalnya fakturnya 1, 2, 3 gitu misalnya. Kita pilih barangnya lagi. Jadi ini menghindari kita lupa gitu ya teman-teman, lupa memasukkan nomor faktur. Maka jika tidak diisi di sini, maka daftar ini tidak bisa kita pilih. Coba misalnya kita membeli Indomie rasa seblak. Oke, kita coba ya. Kita beli misalnya 10, harganya sekian, sehingga totalnya sekian. Lanjut. Ini dia. Ini yang lain informasi belum perlu kita pakai, jadi kita hanya pakai ini saja. Kemudian kita proses. Jadi kalau kita membeli dengan kredit, kita tidak perlu memproses ini, karena ini adalah proses pembayaran. Jadi kita membelinya tidak tunai. Tapi kalau kita membeli tunai, maka kita langsung proses dengan pembayaran. Kita coba sekarang pembeliannya tidak tunai ya, jadi artinya kita hutang, belum bayar ya. Langsung kita save saja. Oke, kita bisa lihat di sini fakturnya, daftarnya ada di sini. Ini pembelian kita. Statusnya belum lunas karena kita belum membayar. Jadi ini totalnya. Bagaimana dengan barang kita? Sebelumnya kita punya barang ini, Indomie seblak ini ada sejumlah 50. Sekarang kita lihat di daftar barang dan jasa ini ya. Berapa Indomie seblak kita? Oh, ini belum kita. Ini masih 50 ya. Kita refresh dulu. Oke, Indomie seblak sudah bertambah menjadi 60. Gitu. Untuk hutang itu otomatis juga tercatat di laporan kita. Ini daftar laporan. Kita lihat di neraca yang tadi ini yang kita sudah buat. Terus kita refresh. Kan sementara ini kita tidak tercatat hutang, masih 0 hutang usahanya. Kita refresh dulu. Oke, kita lihat ini dia. Jadi karena kita belum membayar supplier kita tadi Indofood, kita masih berhutang sejumlah 22.000. Dan barang kita juga sudah bertambah. Sebelumnya 2425 sekian, kemudian bertambah menjadi sekian. Jadi persediaan kita tambah, hutang kita juga bertambah. Sekarang kita coba lagi ya melakukan beberapa penjualan. Kita ke faktur penjualan. Misalnya sekarang pelanggannya bukan tunai ya, tapi ada orang beli. Mungkin kita coba saja nama Ronaldo. Setiap pelanggan baru yang belum ada di database kita, maka dia akan selalu menanyakan apa ini akan disimpan sebagai data baru. Jadi kita simpan. Kita pilih barangnya. Ini mungkin Ronaldo. Dia perlu banyak berkeramas, jadi beli 2, totalnya sekian.
Di sini teman-teman bisa lihat stok yang dapat dijual dan stok gudang. Jadi ini adalah barang-barang yang ada di gudang kita yang bisa kita jual tersedia. Jadi kita tidak sampai minus atau menjual barang yang tidak ada stoknya. Jadi kita bisa langsung tahu barang ini tersedia sejumlah sekian di gudang. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Ronaldo juga membeli Choco Banana, Deka Choco Banana sejumlah 5. Kita lanjut. Selesai. Kemudian Ronaldo ini membeli tidak cash ya, jadi dia kredit belinya, jadi langsung kita save saja. Kemudian kita berjualan lagi ke Pogba kita simpan sebagai data baru. Kemudian kita pilih lagi barangnya. Pogba suka beng-beng, jadi beli beng-beng sebanyak 10. Oke, lanjut. Pogba juga membeli Tim Tam sebanyak 5. Oke, kita lanjut. Sudah, Pogba juga tidak membayar dengan cash, jadi dia kredit, langsung kita simpan di sini. Nah, untuk melihat berapa total penjualan, di sini kita bisa lihat total penjualan yang sudah kita lakukan. Jadi Pogba dan Ronaldo itu dua-duanya belum membayar, jadi statusnya masih belum lunas di sini ya. Kita tidak hanya bisa lihat di sini, tapi kita juga bisa lihat di laporannya. Kita lihat daftar laporan. Di sini kita bisa melihat faktur penjualan kita. Nah, ini ada di sini ya, faktur penjualan. Kita bisa lihat faktur per pelanggan ini. Nah, ini dia. Jadi total fakturnya ini. Kita juga bisa lihat per barang. Di sini ada penjualan per barang. Oke, jadi beng-beng laku sekian jualannya, coki-coki sekian, Deka Choco Banana, Emerald, dan Tim Tam. Kita juga bisa melihat di sini untuk mengendalikan toko kita. Kita bisa melihat berapa piutang yang kita masih punya ini. Jadi di sini ada laporan faktur belum lunas. Ya, secara total semua faktur ini. Kita lihat ya. Nah, ini. Jadi ada Pogba itu belum lunas. Masih sekian piutangnya belum dibayar. Ronaldo itu sejumlah sekian. Bagaimana jika kedua pelanggan itu akan melakukan pelunasan? Kita bisa kembali ke modul faktur penjualan ya. Kemudian kita klik misalnya Pogba akan melunasi, maka kita proses saja di sini. Proses pembayaran. Oke, ini dia. Kita terima di kas kecil sejumlah berapa? Sekian totalnya ya. Oke, selesai, kita save. Kalau kita lihat di daftar laporan tadi, laporan faktur belum lunas, ini kita refresh. Maka nama Pogba sudah hilang, tinggal Ronaldo yang belum lunas. Kalau kita melunaskan Ronaldo ya kita sama prosesnya, adalah faktur penjualan, kemudian kita ke Ronaldo. Ini kalau di sini mau lihat Pogba lunas, kita refresh saja dulu, jadi statusnya sudah lunas. Sekarang tinggal Ronaldo, kita lakukan proses yang sama, yaitu dengan memproses pembayaran. Oke, seperti biasa banknya diisi, kas kecil, kemudian total jumlahnya, dan kita save. Jadi demikian, mudah sekali kita melakukan kontrol penjualan dan pembayaran atau penerimaan penjualannya ya. Kita cek lagi di laporan, di faktur belum lunas, kita refresh, maka sudah habis, tidak ada lagi faktur yang belum lunas, berarti semua penjualan sudah kita terima pembayarannya.
Di mana sih kita bisa lihat pembayaran itu? Bisa kita lihat di sini di laporan, di laporannya ya. Kemudian kas bank. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di akun yang mana? Akun kas kecil. Kita bisa tampilkan. Ini dia seluruh pembayaran yang sudah kita terima. Jadi ada jangka waktunya, tanggal sekian sampai sekian. Inilah jumlah faktur yang kita terima. Tadi pembayaran yang pertama, kemudian ada pembayarannya Pogba dan Ronaldo. Jadi ada histori kasnya atau banknya bisa kita lihat di sini. Kita juga bisa lihat faktur yang belum lunas, bisa lihat penjualan per barang, bisa juga melihat penjualan per pelanggan. Jadi mudah kita mengontrol bagaimana penjualan pembelian kita. Nah, kita bisa lihat juga persediaan di barang dan jasa. Ini bisa dilihat daftarnya. Ini jumlah-jumlah tadi sudah terjual, ada DK terjual sehingga dia berkurang, Beng-Beng dan Emerald tadi ya, Emerald. Nah ini dari tadi awalnya 50 terjual 2. Kita bisa melihat mutasinya juga di laporan mutasi barang yang terjual atau berpindah ya, mungkin di sini. Oke, ini dia mutasinya. Kita lihat barang apa sih yang terjual, misalnya per barang ini bisa dilihat di sini. Ini dia. Jadi penjualan ke Ronaldo sebelumnya masuk 50, terjual 5, tinggal 45. Hal yang sama bisa kita lakukan juga untuk pembelian ya. Pembelian juga menggunakan cara yang hampir sama dengan penjualan. Ini coba biar nggak bingung kita close dulu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, di sini sudah di save semua yang kita lakukan, dia otomatis nge-save. Oke. Hal yang sama tadi bisa kita lakukan untuk pembelian. Jika kita melakukan pembelian, kita akan buat di sini misalnya ada pemasok baru. Kita contohkan Mayora di sini. Kita simpan. Kemudian kita pilih barangnya, kita membeli Beng-Beng. Nomor faktur 111. Kemudian kita membeli Beng-Beng sejumlah 25. Lanjut kita membeli coki-coki sejumlah 30. Jika teman-teman menggunakan scanner barcode, maka kita bisa melakukan langsung scan di komputer itu. Kemudian dia akan langsung keluar nama barang sesuai dengan barcode yang kita scan. Jadi proses bisa lebih cepat kalau kita menggunakan scan barcode. Oke, kita lanjut ya. Ini belinya kredit, tidak langsung dibayar. Kita save. Oke, kita bisa lihat daftar pembelian ada di sini. Kita membeli dari Mayora dan Indofood, dua-duanya belum lunas. Untuk laporan sama, kita lihat daftar laporan. Kemudian apa yang mau kita lihat di sini? Nah, jika kita mau lihat pembelian, daftar pembelian ada di sini, pembelian per pemasok. Tampilkan. Ini dia total pembeliannya. Jika kita mau melihat per barang ini dia pembelian kita per barang. Kemudian kita mau lihat lagi berapa sih utang kita, faktur yang belum kita bayar. Kita lihat di sini, faktur belum lunas. Begitu. Jadi jika umurnya bertambah hari, dia juga bertambah di sini. Jadi kita bisa tahu berapa umur dari masing-masing hutang kita atau piutang kita. Jadi buat teman-teman yang menginginkan suatu software yang mencatat semua
pembelian, penjualan, dan persediaan ini sudah sangat memadai. Jadi tidak memerlukan catatan lain, misalnya hanya mau pembelian dengan penjualan, maka ini sudah bisa mengcover semua kebutuhan dari teman-teman pencatatannya. Laporan juga bisa dilihat di sini, laporan keuangan, kita bisa lihat laba ruginya. Jadi sampai dengan 1 bulan ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 19 itu semua kita bisa tampilkan. Jadi total penjualan kita sudah 53.500. Kemudian berapa HPP-nya? Sekian. Berapa laba kotornya? Sekian. Jadi karena kita tidak mencatat biaya lain, maka biaya ini masih nol. Kita hanya dapat informasi berapa penjualan, berapa HPP, dan berapa laba kotornya. Demikian, ini udah cukup untuk sebagai pencatatan penjualan. Accurate Online masih banyak menyimpan fitur lain yang bisa kita gunakan. Untuk mencatat biaya, mencatat gaji, itu semua bisa kita lakukan di sini. Jadi ada banyak fitur yang bisa digunakan. Next akan kita bahas mengenai fitur-fitur yang lain secara parsial, mungkin sebagai tambahan dari fungsi utama software ini, yaitu untuk mencatat penjualan, pembelian, dan persediaan barang. Ini juga ini biasanya penting sekali teman-teman untuk mengetahui berapa persediaannya, nilai persediaannya. Jadi semua kategori berapa, ini kita bisa lihat di sini. Ini dia. Jadi berapa sih kuantitinya barang kita, kemudian nilai dari total kuantiti ini yang sebagai saldo awalnya tadi. Kemudian berapa dia masuk, nilai masuknya, berapa dia keluar, ini nilai keluarnya, sehingga sisanya sekian. Yang kita punya sekarang per tanggal sekarang itu adalah sekian. Nilai ini teman-teman ini akan berubah secara rata-rata seiring dengan harga beli yang berubah. Jadi jika harga beli kita berubah, dia akan otomatis menghitung nilai rata-rata dari barang-barang ini masing-masing. Ya, jadi pembelian ini kita akan bisa lihat satu persatu, kita bisa analisa, dan kita bisa melakukan itu di Excel. Jadi kita bisa ekspor semua laporan-laporan ini ke Excel. Jadi sini kalau mau ekspor ya, jadi bisa kita ekspor ke PDF, artinya bentuk seperti ini, PDF, bisa juga Excel. Jadi sangat memudahkan kita, juga transaksi kita sudah sangat banyak. Kita bisa bagi per bulan dengan melihat seperti ini. Jadi kita mau lihat bulan kemarin, bisa kita rubah saja begini. Tuh, atau kita bisa lihat langsung 3 bulan. Bisa seperti ini. Ini sangat-sangat memudahkan kita dalam mengelola suatu bisnis, suatu usaha. Baik, demikian dari saya. Nanti next kita akan bahas yang lebih dalam lagi untuk biaya-biaya, untuk bagaimana DO, menggunakan surat jalan, dan lain-lain. Begitu dulu, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.